Kasih tahu sebelah kiri kananmu, Bapa mengasihimu. Sekali katakan, Bapa mengasihimu. Saudara, saya ingin terus menekankan kenapa Anda kalau datang ke sini, kita agak jarang memakai nama Allah, Tuhan. Karena ada satu hal yang harus kamu juga mengerti, bahwa kenapa di kitab Alkitab ini Allah dan Tuhan. Bukalah berbagai macam sejarah yang ada di Google, supaya Anda bisa mengerti sejak kapan nama itu ada, sebutan itu ada. Saya ingin menginformasikan dan memberitahukan kepada Anda, Allah bukan nama. Sekali lagi katakan, Allah itu bukan nama. 1, 2, 3. Tetapi itu adalah sebutan bagi Dia yang kudus dan yang benar. Sedangkan Dia sendiri punya nama. Nama yang kudus dan yang benar. Sekali lagi, Tuhan bukan nama. Jadi kalau orang bilang gini, serukan nama Tuhan, namanya siapa? Harus diserukan. Karena Tuhan bukan nama. Tuhan itu sebutan. Karena orang Islam juga punya Tuhan, orang Hindu juga punya Tuhan, mereka menyebut Tuhan. Jadi kita tidak bisa menyamakan siapa yang kita sembah dengan yang lain. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia punya nama. Dia memberitahukan nama Dia kepada Musa dengan jelas. Sehingga kamu juga harus mengetahuinya. Bisa nangkap sampai sini? Bisa. Kalau kamu biasa dengar orang bilang Yahweh, Yahweh, karena mereka menambahkan ada awalan A dan E. Sebenarnya tidak bisa dilafalkan. Namanya YHWH. Tidak bisa dilafalkan. Maka dia berkata, namamu siapa Bapak? Aser. Aser, Aku adalah aku. Kemudian disapa dengan nama yang singkat. Yah, hidup itu. Mungkin Anda bingung, Kak Victor nonton mana? Buka di Wikipedia. Coba kasih tunjuk di Wikipedia. Supaya Anda bisa lihat nama diri Allah. Supaya lebih gampang, supaya Anda jangan bingung. Oh, di sini lain apa? Itu. Nanti di bagian bawah lihat nama pribadi Allah tetragrammaton dalam hiasan kaca di gereja. Saya suruh di Wikipedia terus ke bawah. Terus yang paling bawah Anda baca, semuanya kan YHWH. Kalau orang bacanya Yahweh. Kenapa disebut Yahweh? Ditambah konsonan, karena itu ditambah vokal, huruf vokal, karena semuanya huruf mati. YHWH tidak bisa disebut. Mau sebut apa coba? Tapi lihat, Bapak kita menolong kita, ada di bagian bawah. Tulisannya itu Yah, garis miring, YHWH atau YHWH, yang artinya aku Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap sama. Makanya disebut Tuhan yang swa'ada, Tuhan yang seorang diri. Swa'ada artinya yang seorang diri. Ini Wikipedia, bukan catatan saya. Jadi kalau tidak percaya, cari lagi di Google. Kalau kau tidak percaya, buang itu Google. Bisa nangkap? Jadi orang bilang, kenapa di sini tidak sebut nama Yesus? Lihat, Yesus berasal dari satu kata, namanya Iosus. Dalam bahasa Inggris, Jesus. Bahasa Inggris diambil dari bahasa Yunani, bahasa Latin, Iosus. Iosus diambil dari bahasa Ibrani, bukan diambil, tapi menjadi transliterasi namanya. Transliterasi artinya apa? Perpindahan bahasa ke bahasa yang lain. Dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Dari bahasa Ibraninya Yehosua atau Yasa. Sama dengan menjadi Iosus. Jesus menjadi Yesus. Begitu. Yang artinya apa? Yesus kamu mungkin tidak tahu artinya apa. Kamu hanya menyebut nama Yesus, tapi tidak tahu arti kata Yesus itu artinya apa. Yesus artinya Yah yang menyelamatkan. Yah yang memberi keselamatan kepada kamu. Yah yang menyelamatkan. Kasih tahu. Oh begitu. Jadi Anda menyebut nama Yesus, tapi Anda tidak mengerti artinya siapa itu Yesus dan apa arti nama Yesus. Jadi Yesus artinya Yah yang menyelamatkan. Bisa mengerti sampai sini kakak? Dalam Yohanes 16, 17 nanti pulang sampai di rumah Anda baca bagaimana Bapa kita berdoa ya di bumi ketika Dia dalam tubuh manusia. Dia berkata bahwa aku telah memberitahukan kepada mereka, yaitu namamu, nama yang telah engkau berikan kepada aku. Lihat, nama siapa yang diberikan kepada tubuh ini? Nama Bapa, Yah hidup itu. Telah diberitahukan kepada murid-murid. Jadi jangan pernah bilang ini dong son pakai nama Yesus lagi. Justru kita ajar kau ini supaya kau mengerti, supaya kau jangan goblok. Amin. Ketika lu menyebutkan nama itu, lu ngerti artinya apa? Bahwa Dia yang menyelamatkan kamu. Siapa yang menyelamatkan kamu? Yah hidup itu. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, jangan salah kaprah.
Udah son pakai Allah. Allah bukan nama. Allah adalah sebutan. Nama diri Allah ada banyak-banyak. Tadi mana ya Japus ya? Yang tadi kau baca. Kembali baca. Sebelum saya masuk. Ke atas dulu, kamu lihat dulu di atas. Baca baik-baik. Nama pribadi Bapa. Nama pribadi Allah. Allah bukan nama berarti. Dia sebutan. Tapi namanya nih. Yahweh, YHWH. Tulis di bawah. Aser Aku adalah aku. Jadi saudara perhatikan itu baik-baik. Jadi belajarlah untuk mengerti. Supaya kamu tidak menjadi orang yang tidak mengerti. Semakin kamu mengerti tentang pribadi Bapa, satu hal yang harus kamu pahami. Untuk kamu bisa mengenal satu pribadi orang, kamu harus tahu namanya duluan. Kenal dulu. Kalau kamu jatuh cinta dengan satu perempuan atau satu laki-laki, tidak mungkin kau tutup mata begini. Langsung lihat mukanya dan tanya, nama siapa Kasih tahu sebelah kiri kanan, nama begitu penting kakak. 1, 2, 3. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti Bapak kita punya nama. Namanya jelas. Dia ke Abraham, dia kasih tahu namanya, aku adalah aku. Ya, hidup itu. Dia pergi ke Nuh, dia kasih tahu, aku adalah aku. Di zamannya Enos itu siapa? Anaknya Set. Nama Bapa diserukan kembali dalam Kejadian. Berarti ada nama yang hilang, kemudian muncul. Tapi kenapa Kak Victor? Saya singkat sejarah sedikit. Kenapa bisa nama Allah dan Tuhan? Kamu lihat, di tahun-tahun yang tidak enak, ketika bangsa Israel dijajah oleh Babilonia, dijajah oleh Mesir, dijajah oleh Asyur, bahkan juga dijajah oleh orang Yunani, orang Romawi kakak, nama Tuhan tidak boleh disebut. Sehingga mereka mengubah nama Bapa kita itu dari Yah, yang ini kakak YHWH, menjadi Elohim dan Adonai. Jadi Adonai, Elohim yang kau sebut sekarang Allah dan Tuhan. Atau orang Israel menyebutnya dengan Sema, atau nama itu. Maka kamu biasa dengar lagu orang Israel, Sema Israel, Adonai, Elohim. Nama itu yang disebut oleh orang Israel. Jadi mereka takut menyebut nama itu. Kenapa? Karena mereka menganggap nama itu sangat amat kudus. Sehingga mereka mengubah nama itu dan menyembunyikan nama yang Bapa kita yang benar ini untuk tidak disembarang untuk menyebut. Karena ada hukum dalam 10 perintah Allah itu menyebut apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, begitu. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya Bapa, bukan tidak boleh sebut, serukanlah namanya. Kalau tidak boleh disebut, kenapa dia mau menyatakan dia sendiri dengan nama duluan? Jadi itu sedikit penjelasan. Oh begitu ya, iya makanya suruh, kalau kamu belajar suruh orang-orang rohani yang ada di mana-mana, ajar dong supaya jangan kamu dibuat wah hanya begitu-begitu, tidak boleh. Kamu harus jadi umat yang kritis. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, jadi umat yang kritis sedikit. Jangan lupa pasrah dengan keadaan. Neo begini ketong terima. Bapak kita itu punya kehormatan, kamu harus tahu. Dan kehormatan Bapak saya adalah namanya lebih dulu. Jadi orang mau bilang apa sama saya, terserah mereka dulu. Tapi saya punya hukum dan ketetapan yang Bapak punya dalam diri saya. Dan apa yang Bapak perintahkan untuk saya sampaikan buat teman-teman. Amin. Jadi kalau ada orang bilang gini, itu salah. Mari lu buktikan salahnya di mana. Kalau saya benar, kalau salah, saya masuk lu di penjara. Karena pencemaran nama baik. Wih, enak-enak saja. Nama Bapak saya punya kok. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jadi jangan salah jalan. Jadi sudah tahu arti Yesus itu apa sebenarnya? Ya, yang menyelamatkan, begitu. Terus tahu sebelah kiri kanan. Oh, omong kuat. Oh begitu, ya belajar ya. Makanya ikut kelas pemuritan itu paling enak. Kenapa? Semua hal disampaikan, disingkapkan, supaya otak dunta buka. Bukan berarti itu salah, ini yang paling benar. Saya tidak bilang gitu loh. Tapi kamu tahu mana yang benar, yang berasal dari Bapa, mana yang tidak. Kamu bisa membedakan dengan sendirinya. Amin. Hari ini kamu belajar sesuatu yang penting kakak, dari diri Bapa. Tadi saya sudah singkapkan sedikit tentang nama itu dari Wikipedia segala macam, supaya lu bukan hanya asal sekitar saya meneliti atau dapat pewahyuan atau apa, enggak. Itu sebenarnya sudah ada, tapi memang dosa begitu kuat membuat orang tidak bisa mengerti siapa pribadi Bapa kita sebenarnya. Sehingga orang hanya cuma apa yang ada, mereka ikut. Ya sudah ada begini, mau karmana lah, nanti katong mulai yang ini, nanti orang bilang katong begini. Ya itu resiko.
Karena namaku engkau akan dibunuh, karena namaku engkau akan dibenci, karena namaku engkau akan begini. Itu sudah siap dong kamu dan saya. Karena nama Bapa saya ditegakkan kembali, mau apa? Harus dong. Sudah siap dibenci, sudah siap dikata-katain. Amin. Kasih sebelah kiri kanan, jangan takut. Siapa yang menyerukan nama Bapa, dia menyertai dia. Orang itu kok takut apa? Wih, kata bahaya ini. Tidak bahaya. Kasih tahu, semakin ragu-ragu, semakin bahaya. Semakin percaya, semakin menyala. 1, 2, 3. Ada amin? Ya, kamu juga harus belajar sejarah. Banyak hal yang tersembunyi yang tidak diajar. Orangnya ajar, ini isi Alkitab apa non tulis. Tapi sebenarnya isi Alkitab ini diteguhkan dengan perjalanan sejarah. Jadi sejarah begitu sangat penting untuk membuat kamu meyakini kamu benar bahwa ini berasal dari Bapa. Karena semuanya itu nyata, bukan cerita dongeng, bukan cerita turun-temurun, tapi sejarah, sesuatu yang nyata yang pernah terjadi. Kamu harus perlu belajar, kakak. Jangan anggap remeh sejarah. Ya, back to Bible, tapi otak cuma belajar sebelah juga. Setuju katakan amin? Amin dulu. Bisa nangkap sampai sini? Oke. Sering kita belajar tentang apa yang diinginkan Bapa. Salah satu yang paling diinginkan oleh Bapa adalah kasih. Katakan sebelah kiri kananmu, kasih. Yang diinginkan oleh Bapa kita adalah apa? Kasih. Ya, kalau ketong di sini bilang Bapa terus, kenapa? Karena saya adalah anaknya. Saya panggil saya punya Bapa ya Bapa. Amin. Yang kedua, ketika Alkitab berkata ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus akan menuntun kamu untuk menyapa dia, ya Aba. Kasih tahu sebelah kiri kanan, tertulis, jadi lu jangan takut. 1, 2, 3. Jadi kalau orang komen di sana bilang begini, panggil Bapak terus, saudara lain. Berarti lu ini memang pengkhianat lu. Lu pembapa panggil Bapak. Kalau lu rasa diri lu anak yang terlahir daripada dia, panggil dia Bapak. Setuju katakan amin. Amin dulu. Tak usah takut. Semuanya tercatat di dalam Alkitab. Makanya baca Alkitab itu jangan sepenggal-sepenggal. Jangan lo hanya cuma ambil sedikit untuk serang orang. Tidak boleh. Baca keseluruhannya dari A sampai Z. Dari Kejadian sampai Wahyu. Wahyu Kejadian. Kejadian sampai Wahyu. Ulang. Sampai otak tuh merontok-rontok di situ. Supaya mengerti toh kakak. Supaya jangan orang umum begini lu salah. Oh ini tidak bisa, harus begini. Orang lebih memakai dan menggunakan kebiasaan orang. Padahal kebanyakan kebiasaan orang itu adalah hasil perenungan orang, hasil pemikiran orang yang dijadikan sebagai landasan kepercayaan. Tidak bisa dong. Hati-hati. Landasan kepercayaan Anda adalah imanmu kepada dia yang hidup itu. Tidak boleh yang lain. Bukan karena hasil dari pemikiran orang. Anda harus berjumpa dengan dia. Anda harus mengalami dia di dalam diri Anda. Supaya apa? Anda tidak tergoyahkan jadi orang muda. Jangan satu datang bilang gini, ini lebih bagus. Di sini dia punya ininya bagus, kerselnya oke. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Kalau hanya cuma main game saja, duduk di kafe kemudian makan-makan, kasih tahu sebelah kiri kananmu. Tidak usah omong firman. 2-3 orang berkumpul, bukan hanya menyebut nama Bapa, tapi menceritakan dia, mengkisahkan tentang dia, membuat kamu mengalami sebuah terobosan dan perubahan dalam hidup. Itu namanya komunitas. Tapi kalau cuma main game-game, buat apa? Lu di luar sana kau main game. Makanya kita punya Kersel tidak ada game-gamean. Kelihatannya kaku, Farek di situ. Karena memang lu duduk kamu ketemu Tuhan, bukan lu mau ketemu setan. Karena kebanyakan game itu ada setan. Kecuali LH Kids. Namanya anak-anak. Tidak ada game, orang pusing. Anak dong butuh permainan sesuai umur. Kasih sebelah kiri tua bangka main game. Kecuali itu icebreakernya dalam perjumpaan seminar ya tuh kakek India. Kita butuh icebreakernya. Ada game sedikit urut-urut badan begitu. Atau kakak Mary punya Genesis ada game-gamean kok di NBS sana. Sonde, beta rasa sonde ada game. Nanti pas ulang tahun Genesis dulu berada game-game tapi di pantai. Ya karena ulang tahun. Untung kemarin ketong ulang tahun sudah ada game. Kalau sudah ketong pulang pagi. Saudara perhatikan, oke itu sedikit informasi buat teman-teman supaya mengerti apa yang diinginkan oleh ketong pembapa. Lihat, yang diinginkan oleh kita pembapa adalah kasih.
Sehingga dia mengeluarkan satu hukum kakak, yaitu hukum yang pertama dan terutama. Kamu lihat, sering orang berkata ini hukum yang baru. Ketika dia turun ke bumi menjadi manusia kakak, kemudian dia memberitahukan hukum ini kepada manusia. Padahal sebenarnya kalau kamu baca baik-baik di perjanjian lama, hukum ini sudah ada kakak. Sebelum dia turun menjadi manusia di bumi, untuk membuat setiap kamu boleh dapat menerima dia kembali. Kamu lihat di dalam Imamat 19 ayat 18 sampai dan 34, bukan sampai 34 tapi 34 saja. Imamat 19 ayat 18 dan 34. Ulangan 6 ayat yang kelima. Dua ayat ini cukup membuktikan bahwa ini hukum sudah dari dulu. Sudah dari mulanya. Baca dulu teman, Imamat 19 ayat 18 dan 34. Ayat 18 dulu, 2, 3. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap, melainkan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti, nah di sini tulis akulah Tuhan, Tuhannya huruf besar. Itu YHWH atau Yah. Kalau dalam New Name Version di King James punya kakak, semua sudah Yah kakak. Yang asli. Gitu. Makanya baca. Amin. 34. Ayat 34. 2, 3. Harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah. Akulah Yah, hidup itu. Itu bahasanya. Kalau situ akulah Tuhan Allahmu. Kemudian ulangan 6 ayat yang kelima. 2, 3. Akulah, kasihilah terus. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sama tidak dengan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Sama. Lihat saya. Hukum ini sudah Bapak berikan dari mulanya Kak, dari awal itu Bapak sudah berikan teks ini. Yang aku inginkan, yang aku rindukan bahwa kamu boleh dapat mengasihi aku. Lihat standarnya Bapak. Mengasihi Bapa itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Lihat, 4 ini harus kita miliki. Tapi persoalannya, Roma pasal 3 ayat 23 terus saya ngomong di sini. Semua manusia telah melakukan dosa dan manusia itu telah kehilangan kemuliaan Bapa. Lihat, semua manusia telah jatuh di dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Bapa kita. Lihat. Telah kehilangan kemuliaan Bapa, salah satunya kehilangan kasih. Kehilangan apa kakak? Sehingga Kejadian pasal 6 bilang apa? Di dalam hati manusia hanya melahirkan semua yang apa? Semua yang jahat, semua yang tidak benar, semua yang menyakiti hati Bapa, bunuh membunuh, bersetubuh tidak benar, gila. Saya mau kasih tahu teman-teman, hati-hati. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Bapa hilang, termasuk kasih itu hilang. 1, 2, 3. Sehingga muncul ini hukum teman-teman. Jadi kenapa ada hukum? Karena manusia itu sudah tidak ada lagi kasih. Sehingga Bapak bilang gini, lu harus bisa mengasihi saya. Dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatanmu. Gila. Padahal Bapak sendiri tahu manusia begitu sukar dan sulit untuk bisa mengasihi dia lagi. Seperti ketika Adam sebelum jatuh di dalam dosa. Tapi Bapak bilang ini hukum. Dan Bapak sudah beritahukan kepada Musa. Bapak beritahukan kepada semua orang di situ Kak. Bapak beritahu kakak, jangan main-main. Berarti yang diinginkan oleh kita pun Bapak mengasihi dia. Mencintai dia, memiliki dia, menyapa dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Gila, itu yang Bapak mau kakak. Jadi Anda jangan sampai berpikir begini, ya ini suka sih beta pi gereja, beta pi persekutuan, beta sudah bisa mengasihi Bapak. Nanti saya kasih tahu kamu, bagaimana kasih yang murni itu bisa ada dalam diri kamu. Kamu harus tahu dulu, dasarnya semua manusia telah kehilangan kemuliaan Bapa.
Dasarnya manusia itu telah kehilangan kasih Bapa. Susonde adalah kasih itu dalam diri manusia. Yang ada adalah kasih apa? Yang pura-pura. Kasih yang apa kakak? Roma 12 ayat 9. Dia bilang kasihlah Bapa dengan segenap hati. Tapi di sini hendaklah kasih itu jangan omong kuat. 1, 2, 3. Di situ cukup situ ya. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan. Hei, Bapa perintahkan kepada Anda dan saya, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Mengasihi dirimu seperti apa? Mengasihi penciptamu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi dan kekuatan kamu. Itu mengasihi dirimu. Jadi kalau kau mengasihi kau punya diri, kau tahu mengasihi kau punya Bapa dengan segenap hati, jiwa, akal, budi dan kekuatan kamu, maka engkau akan tahu mengasihi sesamamu itu tidak dengan pura-pura kakak. Tahu orang pura-pura toh? Dia bilang dia mengasihi, sebenarnya tidak. Dia bilang dia sayang, sebenarnya tidak. Dia tolong, sebenarnya dalam hati ada apa? Kau tahu sebelah kiri kananmu, munafik lebih banyak. 1, 2, 3. Sambil muka tuh kelihatan sedikit ya, munafik. 1, 2, 3. Omong kuat sedikit sebelah kiri kanan, munafik lebih banyak. 1, 2, 3. Di depan lu senyum simpul, di depan lu rohaninya luar biasa, tapi di dalam lubuk hati lu mau makan mati nih orang ju. Kasihan kasih yang pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, ini perintah. Tetapi engkau harus bisa mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi Bapamu. Dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kamu. Nah, pertanyaannya, karena kau bisa sampai di situ Kak Victor? Kau bisa tidak mengasihi Bapa dengan segenap hati? Sangat bisa. Kalau tidak bisa, buat apa lu di sini kau duduk kau tangangan di sini? Sorry, bukan tangangan, tapi ini Papa kau tangan minta maaf Bapa di surga ini. Dorang bukan tangangan, tapi dorang sungguh-sungguh. Tapi memang ada beberapa yang tangangan. Orang menyanyi dia begini. Dia lihat orang di sebelah kiri kanan, orang lewat dia lihat, itu kan tangangan. Kasih tahu sebelah kiri, usahakan jangan kasih yang pura-pura ya. Tapi harus kasih yang tulus. Ada amin. Halo, ingat Bapak kita bilang apa? Mengasihi dengan tulus. Tulus itu kan seutuhnya, sepenuhnya, semuanya. Tidak ada embel-embel. Semuanya. Gila ya. Lu ada sayang ini tapi juga lu sayang di sana. Dua-duanya ku cinta, dua-duanya ku sayang. Lu gila kok. 50 di sebelah 50. Tahu dulu kami punya zaman itu kan ada lagu bilang, dua-duanya ku cinta, dua-duanya ku sayang. Asoy. Langsung lagu disambung. Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Begitu. Itu lagu memang nubuatan betul-betul. Kapan kita curi. Iya toh, sayang ini juga ada disayang di sana. Nggak bisa. Bapak bilang tulus itu seutuhnya. Lu mengasihi itu dengan tulus, bukan karena ada apa-apa. Saya sayang lu karena lu mencintai beta, jadi beta mencintai lu. Oh, nggak bisa Pak. Lu sayang lu pun Bapa karena lu Bapa sayang lu, nggak bisa. Lu sayang lu pun Bapa karena lu sayang lu pun Bapa di sorga dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Terbalik kita sebenarnya. Jadi kadang-kadang kau tempuh kehidupan kekristenan ini terbalik. Kau lebih sayang kau tempuh orang tua daripada kau tempuh Bapa di sorga. Sedangkan ada ayat Alkitab berkata, kalau kau lebih mengasihi kau punya Bapa, kau punya mama, kau punya saudara laki-laki, kau punya saudara perempuan, lebih daripada aku, kata Bapa, kau tidak layak di hadapan aku. Tapi orang Kristen tidak pernah diberitahu begitu. Oh, hormati orang tua, hormati, tapi hormati Bapa di sorga terlebih dahulu, supaya lu tahu cara menghormati lu punya Bapa dan lu punya mama di bumi ini dengan benar. Lu tahu mengasihi mereka itu dengan tidak pura-pura, karena mereka selalu kasih lu uang, karena mereka yang membiayai lu pun hidup, jadi lu mengasihi mereka. Munafik. Nanti mereka tidak kasih lagi, lu mulai meruak, lu mulai banting-banting diri, lu mulai lempar-lempar seng, lu mulai lempar-lempar jendela. Gila kan? Sama kayak itu satu anak di Timor itu, ada musim revo toh. Oh, refona. Terakhir dia minta, dia bilang gini, beli sepeda revo. Dia bilang tidak ada uang, dia bobol di rumah kakak. Hanya gara-gara Bapak tidak kasih dia revo satu biji kak. Saudara bisa lihat, lu mengasihi lu orang tua karena ada apa. Tapi ketika dia tidak mampu memberikan apa yang menjadi keinginanmu, kau meruak. Berarti lu punya kasih itu pura-pura. Lu munafik.
Berarti lu tidak tulus mengasihi lu pun bapa. Lu tidak tulus mengasihi lu punya mama. Makanya kenapa dia ajar sama katong di sini, mengasihi dia dulu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi dan kekuatan kamu. Setuju, katakan amin. Supaya kita tidak memiliki kasih yang pura-pura. Halo, ada amin kah? Bisa nangkap sampai sini? Hati-hati teman-teman. Kadang-kadang katong su berpikir katong ini punya kasih, katong su bisa mengasihi, tapi katong punya kasih itu pura-pura. Ketika katong pun orang yang katong tolong itu mengkhianati katong, mulai katong omong, parah, kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati, hati-hati, kasih harus tuh, karena itu yang diinginkan oleh Bapa kita. Setuju, katakan amin. Bukan kasih yang pura-pura. Saya rasa Anda sudah punya banyak pengalaman kasih yang pura-pura. Dalam Alkitab juga ada orang yang punya kasih yang pura-pura. Matius 5 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya kasih contoh buat teman-teman supaya teman-teman baca. Ini Kak Victor sudah ada ayat, ini kita harus kasih ayat semua ini. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ini kasih yang pura-pura model begini. Lu harus mengasihi orang tuh yang ada duit sedikit, yang bisa balas lu pun kasih. Jadi lu kasih ini hari, beta traktir kain hari tapi lu punya harapan di dalam lu pun hati, bahwa besok-besok juga Kak Victor tuh sadar bahwa harus juga traktir beta. Iya toh? Bayu beli dulu. Bayu bilang, oke kakak. Tapi dalam pikirannya Bayu adalah apa? Nanti Kak Victor juga beli kasih beta. Son mungkin. Son akan mungkin. Ya, karena lu punya upah besar di surga sana. Tapi ayat ini bilang apa? Kalau lu mengasihi orang yang bisa membalas kasihmu, lu buat apa? Berarti lu pun kasih itu pura-pura. Lu pilih-pilih. Lu mau sayang orang tuh lu pilih-pilih. Lu mengasihi orang tuh lu pilih-pilih. Ini agak bobo sedikit. Sama kayak cerita tentang seorang yang disebut dengan Mahatma Gandhi. Pernah dengar seorang pemimpin India namanya Mahatma Gandhi? Pernah dengar? Kalau kamu tidak dengar, memang kamu memang saya terima omong lagi. Makanya belajar. Mahatma Gandhi ketika dia mendengar kisah tentang Kristus, dia sangat menyukai ketumpung Bapa ini. Kisah hidupnya, dia terinspirasi dan rindu ingin menjadi Kristen. Satu ketika Mahatma Gandhi ini jalan di kota India, kemudian dia melihat ada satu gereja yang sementara kebaktian di gereja. Kemudian dia pun hati punya niat untuk ikut berbakti di dalamnya. Kemudian ketika dia masuk di depan pintu gereja itu, kemudian disambut oleh Asher, tadi seperti Asher menyambut dan tidak tahu aturnya. Kalau di sini Asher yang paling goblok, tidak tahu atur. Tapi Asher di India bagus sekali. Dia tahu atur dan dia tahu pilih mana yang baik, mana yang tidak. Ini India ini. India ini kan terkenal dengan kasta-kasta. Dan kebetulan Mahatma Gandhi ini sesuatu yang, ya kamu tahu sendiri, orang miskin. Dia masuk, kemudian Asher bilang begini, tidak boleh masuk karena gereja kami tidak menerima orang miskin. Kamu bau, kamu tidak bisa apa-apa, tidak selevel dengan ketong di sini. Itu Asher bilang dan pendetanya juga menyetujui, iya kau keluar. Kamu lihat apa yang dikatakan Mahatma Gandhi? Dia seperti mengkebas kakinya, debunya, kemudian dia keluar, dia berbalik. Aku suka Kristusmu, tapi aku benci Kristenmu. Sejak saat itu kakak dia bilang, biarkanlah orang Kristen di India ini tambah banyak. Karena semakin kau tekan orang Kristen di India, maka India akan jadi Kristen. Dia tahu itu siasatnya. Makanya kamu lihat kekristenan di India, adem aja kakak. Anda perhatikan ini baik-baik kakak. Lu bilang lu Kristen. Lu bilang lu melayani Tuhan. Tapi sadarkah kita punya kasih yang pura-pura? Punya kasih? Iya. Mengasihi? Iya. Tapi pura-pura. Lu pilih-pilih orang. Lu bergaul juga pilih-pilih. Oh hanya cuma kelompok ini saya, yang ini sonde. Oh ini beta pungkawan, ini semasa dari abu-abu. Tato putih-putih abu-abu. Putih atas abu-abu bawah. Putih abu. Oh ini putih biru, ini katong dari putih biru, naik putih abu-abu, katong masuk di kelas lagi di NCS dulu misalnya,
kemudian masuk di kelas pemuritan lagi, katong satu kelas lagi. Katong hanya lihat besompu model ini dari yang tidak ada model, sekarang ada model. Tidak modis, sekarang jadi modis. Belum kawin, sekarang sudah kawin dan punya anak. Wow. Besti betul-betul jadi saudara kandung. Kasih tahu sebelah kiri kan, itu yang disebut dengan besti kandung, model begitu. Sesuai besti yang lain itu si besti kandung. Kasih tahu sebelah kiri kanan, coba bertobat sedikit. Coba lihat dunia luar, masih banyak orang yang butuh Anda. Setuju katakan amin. Anda hanya berkumpul dengan Anda ketemu itu lagi, Anda lagi, ketemu ini lagi, dia lagi, ketemu jalan itu lagi, kok ini lagi. Hei, dunia ini tidak selebar daun kelor memang, tapi besar sekali ini bumi ini. Manusia ini 7 miliar, setuju katakan amin. Dan banyak orang yang kepingin begini, saya ini kepingin dekat dengan Kak Indi, tapi misalnya, beta ini mau kepingin dekat dengan Kak Paul, tapi kekar mana kok? Kak Paul langsung bikin batas nah. Kak Paul bilang gini, beta pergaulan tuh hanya ini sah. Beta mau dekat dengan Kak Eka, tapi Kak Eka nih kekar mana kok? Kok pergi tuh bilang Kak Eka, beta pengen sekali kenal Kak Eka. Bici. Iya toh? Kan cuma kenal, bukan jatuh cinta. Kalaupun Anda jatuh cinta silakan, laki-laki ya. Bisa nangkap sampai sini? Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang munafik, yang punya kasih tapi kasih yang pura-pura. Kasih tahu tidak boleh. Bisa nangkap sampai sini kakak? Ayat 47, ini tadi contohnya. Jadi jangan pura-pura. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Bapa pun berbuat demikian, memberi salam? Hanya orang kelompok orang kaya salam. Tapi waktu lu mau salam sudah jabat tangan begini, lu begini. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Kadang-kadang kita tidak sadar orang sudah memberi salam, Kak, salam Kak, ketemu buang muka. Padahal kita ada lihat nih. Ya kecuali memang lu rabun jauh. Maksudnya ada orang yang kasusnya itu rabun loh. Jadi kau yang juga harus tahu ini orang juga. Jangan lu sutogor ini orang begini. Kemudian lu bilang gini, ini Kak sombong Kafik, beta togor dia mau desan mau toe dan beta. Coba lu periksa tanya dia, Kak ini rabun kok sonde. Supaya lu jangan pikir negatif tentang orang, setuju katakan amin. Sebenarnya dia baik, tapi karena memang dia lagi sakit, lu jangan pikir yang negatif dulu dong, amin. Jadi jangan punya kasih yang pura-pura. Anda juga mau beri salam juga, Anda yang mau minta salam juga, mau cari-cari orang, ini Kak yang cantik, salam Kak, salam. Coba lihat sebelah kiri yang ini anak kicau ingus di sini mau salam. Lain bawa yang tidak tahu mandi 2-3 hari, betul mau salam. Lu gila nih mah, kasih tahu sebelah kiri kanan mau bertobat. Kasih itu jangan apa? Pura-pura, tapi harus mengasihi dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kamu. Pertanyaannya lagi, karmana beta bisa sampai di situ? Buka yang terakhir. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Oke. 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang apa? Yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu saling mengasihi dengan apa? Titik dulu di situ. Kamu lihat caranya sudah tahu. Karena kamu telah menyucikan diri kamu. Dengan apa cara menyucikan diri kamu? Dengan taat kepada semua yang benar, yang berasal daripada Bapa. Berarti semua perintah, hukum, ketetapan dan peraturan, semua yang Bapa izinkan dituliskan dalam Alkitab, semua perintah harus kita turuti, harus kita hidupi. Itulah proses kamu dan saya dikuduskan, disucikan, amin. Sehingga ketong tahu diri dan dapat mengasihi sesama ketong dengan tulus ikhlas tanpa ada kepura-puraan. Jadi caranya karena Kak Victor, ya lu taat sama perintah Bapa. Ada berapa perintah di sini? Banyak. Janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Tuliskanlah itu pada loh hatimu dan kalungkanlah pada lehermu. Jangan peliharalah semua perintah-perintahku di dalam hatimu. Pelihara. Lu sudah dengar, bukan lu hanya cuma dari sini keluar sini, tapi pelihara.
lu renungkan lagi, lu hidupi lagi, lu lakukan di dalam lupung kehidupan Kakak. Sehingga kasih itu lu bisa miliki. Kasih yang tulus itu lu punya Kak. Jadi tidak ada kepura-puraan. Sehingga ketika orang mau mencela kamu, tidak bisa. Kenapa? Tidak didapati satu kesalahan pun di dalam kamu. Setuju, katakan amin. Itu yang Bapak mau Kakak. Jadi karena caranya ya begini. Katong harus taat. Jadi kuncinya cuma ini, taat. Lu sudah tahu firman Tuhan ngomong apa, Alkitab ngomong apa, ada perintahnya seperti apa, lakukan. Dan belajar harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh ada yang namanya apa? Persungutan atau pemberontakan dalam diri. Ada satu statement yang saya keluarkan di situ bilang begini. Kasih akan semakin dingin. Itu dimulai dari pemberontakan kecil di dalam hati seseorang. Kasih seseorang akan semakin dingin kalau ada pemberontakan kecil, bukan pemberontakan besar loh. Semua dimulai dari hal-hal kecil Kak. Jadi kalau teman-teman semua di sini lagi melakukan sesuatu tapi ada pengeluhan di sini Kak. Kamu sedang membangun sesuatu yang akan berakibat kepada kasih semakin dingin. Padahal Bapak bilang mengasihi dia tuh menyala. Segenap hati, jiwa, akal, budi seperti rohmu menyala-nyala. Tidak boleh padam, gila. Tapi kamu lihat kata Alkitab Matius 24 buka yang terakhir. Jadi taat ya. Kalau tidak taat ya tidak bisa. Harus taat sama yang benar. Matius pasal 24 ayat 12. 2, 3. Dan karena makin bertambahnya, maka kasih kebanyakan orang akan, omong kuat 1, 2, 3. Dan karena makin, durhaka artinya apa? Ilin, durhaka artinya apa? Hah? Ingkar, mengingkari, menolak. Kakak, itu durhaka. Dia menolak semua perintah Bapa. Tadi, untuk lu bisa mengasihi Bapa harus taat, harus terima perintah Bapa dan hidupi. Tapi, lihat, kasih semakin dingin akan diakibatkan dari apa Kakak? Durhaka diakibatkan dari apa? Pemberontakan kecil dalam hati. Mama bilang gini, pergi tolong ini, bikin ini dulu. Lu ngeluh. Makanya Filipi pasal 2 bilang apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bilang apa Kakak? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan di dalam hatimu. Supaya engkau menjadi apa? Terang di angkatan yang bengkok hati ini Kakak. Filipi pasal 2 buka sah. Daripada lu tengah lihat beta begini. Buka sah. Supaya kita baca Alkitab. Supaya orang bilang gini, ini di luar konteks Alkitab. Nah ini kotong di Alkitab ini ada nih. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 atau 11, 12, 13. Filipi 2 ayat 12. Sudah tahu bukan itu. Masih itu gitu. 2, 3. Hai saudara-saudara, baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Itu kuncinya, taat. Terus, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Terus, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan dan supaya apa? Lihat, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Bapa yang tidak bercela di tengah-tengah apa? Dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti begitu Kakak. Bagaimana lu bisa selamatkan ini generasi kalau kau sendiri melakukan segala sesuatu dengan persungutan, dengan perbantahan, pemberontakan kecil? Sudah bisa kawan. Makanya mulai melatih dirimu dari sekarang untuk lu bisa memiliki kasih yang tulus. Ketaatan number 1. Taat sama perintah Bapa. Kalau Bapa bilang gini, jangan mencuri, ya jangan mencuri. Salah satu mencuri adalah nyontek, itu mencuri.
Jadi kalau kau masih pelajar, jangan nyontek. Jangan pencuri mama uang, walaupun 500 ada di atas meja. Tanya, mama ini uangnya siapa? Kalau tidak ada yang jawab, silakan. Silakan ambil atau silakan simpan. Silakan simpan dan tunggu ada yang jawab. Wih, sadis Itu latih, Kak. Amin. Nanti 500, ada yang pilih beta pun 500 tadi di sini kau. Lu jawab apa? Sonde mah? Su tipu lah. Su tidak taat, ditambah tipu. Tidak boleh tipu. Harus jujur. Wih, jujur ini menyakitkannya. Iya. Su cinta-cinta baru tong harus mengatakan jujur bahwa beta sebenarnya suka dulu. Kau dari awal bilang cinta. Iya, perjalanan ini beta mulai mengetahui siapa diri lu sebenarnya. Ya tahu saya cinta beta toh. Jalani dulu toh. Jujur itu menyakitkan, amin. Iya toh. Sudah dengan yang lain mau kembali lagi. Sebenarnya beta ini tetap masih sayang dan kak. Munafik itu omong kosong kasih pura-pura. Amin. Jadi orang seputus sudah lama tiba-tiba datang nongol lagi. Sengaja lihat-lihat story, sengaja lihat-lihat status, mulai lihat-lihat. Padahal orang sudah ada gepetan baru nih. Mulai datang mulai gini, oh ini kok, wih ganteng berdua supaya lebih baik dari beta. Iyalah jelas lah. Kasih tahu sebelah kiri kan, terlalu banyak yang pura-pura di sini. Jadi tolong bertobatlah. Setuju katakan amin. Amin. Amin putra. Bisa nangkap sampai sini teman-teman. Jadi yang membuat orang punya kasih tetap menjadi pura-pura karena ada pemberontakan kecil. Katakan sebelah kiri kananmu, lu harus berjuang untuk bisa ada di posisi yang Bapa mau. Mengasihi dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kamu dan saya. Dengan cara apa? Perlahan-lahan taat. Taat dengan apa? Tidak dengan bersungut-sungut ketika lu melakukan apapun. Tapi harus dengan apa? Sukacita, damai sejahtera dari Bapa menguasai kamu. Ada amin? Jadi jangan sampai mengeluh ya. Jadi kalau Kak Victor marah-marah, bukan marah. Ini laki-laki nih main. Itu bersungut-sungut son jadi. Kalau Kak Victor, siap kakak, hore, siap hore. Kami tim hore. Iya toh. Kecuali saya bersyukur kalau Age jujur Age kerja ini, kakak, saya badan mau rontok saja, tidur. Bisa besok? Bisa. Bukan saya mau paksa lu kerja, santai saja. Alfred ini, beta baring, pasti besok pagi baru bangun baring. Santai saja. Bukan Age lapis, siap. Katong belum bilang lapis aja disuruh lapis nih. Katong su bangun mau kerja dia baru mau tidur. Saya bukan bilang itu kasih yang pura-pura, itu kasih yang berlebihan. Saking mengasihinya Bapak untuk bangun rumahnya Bapak saya di sini. Gila, Age bilang cintaku padamu Tuhan tak terukur kasihmu buat beta. Biar beta jadi PM di sini, penjaga mesbah di sini. Ya, begitu ya. Jadi mari teman-teman, mulailah jangan ada bersungut-sungut. Mama omong apa, diam. Harus tahan hati dan bersuka cita selalu. Teman kata-katain lu, amin. Semua orang tidak suka lu, hadapi. Tapi hati dengan hati dengan apa? Hati yang apa? Dengan hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Jangan bersungut-sungut. Jangan lu mengeluh. Itu latihnya susah, iya. Tidak gampang, tapi pasti bisa. Kenapa bisa? Karena dia mati buat ketong kakak. Dan maut tidak ada kuasa lagi. Dia telah menghancurkan semua kunci-kunci maut itu. Dan maut tidak ada kuasa untuk menghancurkan kamu. Kamu punya kuasa untuk menginjak kepala Leviathan. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kamu pasti bisa. Mari tundukkan kepala. Jangan punya kasih yang pura-pura.